Selamat pagi semua. Ini hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Pagi yang cukup cerah, udara sejuk dan segar. Aku suka. Ini adalah kali pertama aku membuat rekaman video di mana aku ingin membuat catatan tentang kehidupanku sebagai seorang pensiunan. Kesulitannya adalah aku tidak bisa menulis. Aku pernah membuat catatan harian, tapi itu udah lama sekali, udah dulu sekali, lama sekali waktu kira-kira waktu aku masih sekolah dulu. Dan itu juga nggak rutin. Jadi ya tentu ini akan membuat suatu kesulitan bagiku. Tapi aku tidak peduli. Entah bagaimana caranya, pokoknya itu harus terjadi. Nah, aku ingin menuangkannya dengan cara yang mungkin lebih kekinian. Aku pikir aku bisa lebih bebas membuatnya dan atau mencatatnya, tetapi aku ingin menuangkannya secara online. Hari-hari terakhir ini sungguh melelahkan dan terutama membosankan buatku. Sudah beberapa bulan kami ada di rumah, keluar hanya untuk hal-hal yang sangat penting. Ya, apalagi kalau bukan karena pandemi COVID-19 ini. Kebosanan, kemalasan, terlalu banyak di rumah, akhirnya membuatku banyak sekali merenung. Kalau tidak melakukan kegiatan yang cukup sedikit, aku ya merenungkan apa yang ingin kulakukan lagi dalam hidupku ini. Agak lucu juga ya, karena aku dalam pikiranku aku ingin membuat catatan masa pensiunku, dan aku banyak melamun, melamunkan ide-ide yang melintas di kepalaku. Tapi mungkin aku agak, dalam tanda kutip, aku agak tidak nyaman dengan istilah melamun itu ya. Jadi aku ingin lebih memberikan makna. Aku bilang itu adalah perenungan. Oke, whatever istilahnya, tapi oke lah, aku ingin menggunakan istilah perenungan. Jadi aku punya keinginan untuk membuat catatan harianku, di mana di situ pasti akan ada kebahagiaan, ketidakbahagiaan, suka duka, tawa, canda, apapun kegiatan yang akan kulalui di masa pensiunku. Aku ingin lebih banyak menikmati hidup. Ya, apa yang ingin kulakukan dalam masa pensiun ini adalah ingin lebih menikmati hidup. Bukan berarti aku tidak ingin bekerja, tetapi aku ingin memilih pekerjaan yang kalau dulu istilahnya aku bekerja karena untuk mencari uang, tetapi sekarang aku lebih ingin bahwa aku bekerja karena itu adalah kenikmatan yang ingin aku jalani dalam masa-masa pensiunku. Ya, beberapa hari yang lalu aku ketemu dengan temanku, dengan sahabatku. Dia seorang
yang sangat cerdas dan suportif. Aku suka. Kami sudah bertahun-tahun bersahabat ya. Pernah juga kami satu kantor, satu pekerjaan, dan sungguh menyenangkan bekerja sama dengan dia. Sangat bersemangat, fokus, cerdas. Ya, jadi kami kemarin diskusi tentang keinginanku ini. Waktu ku sampaikan kepadanya bahwa aku ingin pensiun, dia melihatku, memperhatikanku, dan menunggu apa yang akan kulanjutkan dalam pembicaraanku ini. Mungkin dia berpikir bahwa, pensiun apaan Mbak Eni? Ya, dia memanggilku Mbak Eni. Selisih usia kami cukup jauh, tapi dia memanggilku Mbak dan aku merasa muda. Terima kasih. Aku lihat di ekspresi wajahnya, dia menunggu aku, dan aku berpikir ini pasti temanku ini berpikir pensiun apaan, pegawai enggak, karyawan perusahaan swasta juga enggak. Ya, tapi apapun, akhirnya aku sampaikan padanya bahwa ya, maksudku pensiun ini adalah aku sekarang ingin sesuatu yang lebih bisa kunikmati secara batiniah. Kalau dulu aku bekerja karena materi ya, tapi sekarang aku ingin lebih menikmatinya. Jadi aku tetap ingin bekerja karena memang itu aku butuhkan untuk ya, orang kan harus bekerja untuk membiayai kehidupannya. Tetapi aku ingin memilih pekerjaan itu di mana aku bisa lebih menikmati pekerjaan itu. Jadi yang ku utamakan sekarang adalah kenikmatan dalam hidupku, kenikmatan hari-hariku dalam menjalani masa pensiunku. Tidak lagi berfokus pada materi. Ya kelihatannya sih, idealis banget. Tetapi aku ya, biar aja deh. Aku memang keinginanku itu. Jadi aku sedikit agak berpikir bagaimana aku lebih menikmati hidupku ini, mensyukuri apa yang sudah aku dapat selama ini. Kemudian, nah ini lanjutnya. Dia bertanya padaku, bagaimana? Aku bilang, iya bagaimana? Aku tidak bisa menulis. Aku pernah menulis, tapi itu di masa lalu. Oke lah, jadi aku sampaikan padanya bahwa aku ingin dengan cara yang lebih kekinian, supaya nantinya aku sendiri bisa menikmatinya, dan juga mungkin orang-orang lain juga mau untuk melihat atau menikmati pengalamanku ini. Dan aku juga mungkin ingin berbagi sedikit tentang pengalaman hidupku. Siapa tahu bermanfaat, ya baik bagi diriku sendiri maupun bagi teman-teman di luar sana. Tentu kalau untuk diriku sendiri akan banyak manfaatnya, karena itulah yang aku inginkan, membuat catatan tentang kehidupanku sebagai pensiunan. Jadi dia masih terus melihatku. Temanku ini namanya DU, aku memanggilnya begitu. Nama lengkapnya Sri Utami. Aku memanggilnya DU. Ya, kami cukup beda generasi. Karena aku udah masa pensiun, sementara dia masih dalam masa yang mau produktif. Jadi ya, ini perbedaan yang cukup jelas di sisi usia, tetapi kami bisa bersahabat dengan baik dan saling support. Jadi aku sampaikan padanya, karena aku tertawa bagaimana aku menahan perasaan yang
agak geli, agak lucu, agak aneh gitu, agak terlalu berani. Mmm, karena aku sudah, kalau orang bilang aku ada di generasi baby boomers, sementara sekarang, eranya milenial kata orang-orang pandai. Nah, aku baby boomers, sahabatku ini, dia tergolong milenial. Jadi ketika aku ingin menyampaikan bagaimana caranya aku ingin membuat catatan tentang kehidupan pensiunku, ya aku agak geli dan agak khawatir, agak banyak perasaan berkecamuk. Tapi oke lah, akhirnya aku sampaikan bahwa aku ingin membuatnya secara virtual, dan kemungkinan juga aku ingin mengunggahnya dalam sebuah uh, apa namanya, uh, operator, bekerjasama dengan sebuah operator virtual. Jadi aku sebutkan bahwa aku ingin membuat sebuah akun YouTube untuk memvirtualkan pengalamanku itu. Nah, di situ dia tertawa terbahak-bahak. Aku juga cukup geli, jadi kami akhirnya tertawa berdua sampai heboh, sampai ya oke, kami menertawakan kelucuanku, keanehanku. Tapi aku tidak apa-apa, aku ingin bergabung dengan mereka yang berpikir tentang lucu terhadap hal ini. Oke, tertawa selesai. Kemudian bertanya padaku, kapan dimulai? Hah, aku langsung begitu, spontan aku. Sialan dalam hatiku. Tapi it's okay, ini tantangan. Ini sesuatu yang positif. Aku harus meresponnya dengan positif. Dan ini memberikan semangat bagiku untuk bisa segera merealisasikan gagasanku ini. Oke lah, aku akan membuatnya menjadi sajian yang pertama-tama tentu saja ingin kunikmati sendiri, untukku sendiri, membuat catatan harian tentang kehidupanku sebagai pensiunan. Ya, jadi aku berjanji padanya, oke, aku siap untuk ini nih, adrenalinku meningkat, bergejolak. Aku sangat bersemangat untuk melakukannya. Ya, mudah-mudahan ini akan terjadi dan semangatku tetap tinggi. Dan tentu saja aku berharap bahwa dia akan menjadi follower pertamaku. Dia harus ya. Karena dia adalah supporterku yang pertama di mana aku bercerita tentang keinginanku ini. Oke, jadi hari inilah aku membuat rekaman yang pertama tentang diriku. Akhir kata, terima kasih semuanya. Terutama bagi sahabatku yang sangat suportif, di Uut, di Sri Utami, yang seorang dosen. Mungkin dia juga akan menghiasi hari-hariku selanjutnya dalam catatan harianku ini. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa.